Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 70,01 poin atau naik sekitar 1,11% ke 6.381,67. 8 dari 11 indeks sektoral menguat dengan volume perdagangan saham mencapai 16,25 miliar lembar saham, mencetak nilai transaksi mencapai 10,79 triliun rupiah. Laju pergerakan indeks harga saham gabungan ditutup menguat 70,01 atau naik sekitar 1,11% ke posisi 6.381,67 pada akhir sesi 2 perdagangan hari ini, Kamis 20 Maret 2025. Sebanyak 299 saham naik, 272 saham turun, serta 233 saham cenderung stagnan. 8 dari 11 indeks sektoral menguat, sedangkan 3 indeks lainnya berakhir di zona merah. Sektor teknologi mengalami penguatan terbesar 9,84%, sedangkan 3 indeks sektoral menurun, di antaranya sektor keuangan turun 0,95%, sektor barang konsumen primer turun 0,62%, dan sektor properti turun 0,11%. Total volume perdagangan saham tercatat mencapai 16,25 miliar saham dengan total nilai transaksi mencapai 10,79 triliun rupiah. Untuk menggali lebih dalam, saat ini kita akan berbincang dengan Hari Suwanda, CEO Akela Trading System. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Maria. Terima Pak kasih Hari, atas apa kabar, Pak? invitation-nya. Ya, baik. Ya. Pak, hari ini kita langsung saja ya Pak, ini faktor apa sih yang menjadi vitamin sehingga IHSG kita ini kembali menguat hari ini? Apakah ini berkaitan dengan keputusan Bank Indonesia higher for longer yang menjadi katalis positif atau ada faktor lain, Pak? Yang terutama adalah karena The Fed sebetulnya. Karena semalam memang betul The Fed mempertahankan suku bunga di 4,25 hingga 4,50, tapi ada satu keputusan lagi yang tidak banyak diulas, dan itu adalah slowdown QT. Besar sekali penurunan QT-nya dari 25 miliar per bulannya yang dibiarkan maturity dan tidak di rollover. Sekarang batasnya itu adalah di 5 miliar. Nah, berarti ada penurunan quantitative tightening atau pengetatan sebesar 20 miliar US dollar, itu besar. Berarti dengan kata lain, berarti QT ini boleh dibilang ya berhenti, berakhir. Dan ini adalah memberikan dampak bullish terhadap bursa saham Amerika semalam, S&P 500, Nasdaq, dan itu diikuti oleh pada dasarnya semua bursa Asia pagi ini. Itu adalah bullish faktor yang terutama. Nah, mengenai keputusan BI, higher for longer di mana-mana ketika bank sentral, apakah itu di Indonesia, apakah itu di Tiongkok, apakah itu di Amerika, higher for longer, higher interest rate for longer, jadi pengetatan likuiditas, itu adalah bearish untuk indeks saham. Baik Pak Hari, lalu ini kan OECD juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9%. Ini sebenarnya seberapa realistis ya Pak asumsi tersebut? Sementara Bank Indonesia ini kan justru optimis pertumbuhannya akan tetap tumbuh positif di 4,7 sampai 5,5%. Apa pendapat Anda terkait ini? Ya, sebenarnya yang dikatakan OECD pada dasarnya adalah persis sama seperti yang dikatakan oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia kan range-nya antara 4,7 sampai 5,5, itu berarti ambang batasnya bawah, ambang batasnya adalah 4,7, ambang batas tertingginya adalah 5,5. Sementara OECD itu kan 4,9 sampai 5,2, berarti kan sama. Hanya saja range-nya beda. Kalau BI range-nya lebih lebar, OECD range-nya lebih kecil. Mediannya tetap di kisaran 5 sampai 5,1 kan, sekitar itu mediannya. Berarti kan sama sebenarnya. Nah, kalau ditanya realistisnya, ya bahkan BI sendiri pun juga berpendapat hal yang sama berarti. Dan itu adalah gara-gara apa? Karena memang ada trade war
dan itu akan memicu slowdown di mana-mana termasuk Indonesia juga tentunya begitu. Dan di samping itu adalah karena lagi-lagi ketika suku bunga ditahan sedemikian tinggi dan higher for longer narasinya, maka itu dampaknya pasti akan slow down. Begitu, Maria. Baik Pak Hari, ini dampak dari yang slowdown ini lebih berimbas ke sektor apa Pak? Segala sesuatu yang berhubungan dengan economic growth. Jadi yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan. Berarti meliputi yang paling terutama nomor satu itu adalah properti, kemudian jasa konstruksi, itu yang paling terdampak nomor satu. Kenapa? Karena dengan suku bunga tinggi, maka kemampuan kredit itu jadi berat. Orang untuk beli properti, untuk beli rumah dan seterusnya, untuk investasi di properti ini jadi beban bunga jadi berat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah otomotif. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan otomotif, karena kan gede ya, orang beli otomotif itu adalah dengan kredit lagi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit ini yang paling akan terdampak, terbebani ketika suku bunga ditahan pada level tinggi dan narasinya adalah higher for longer lagi. Gitu. Baik Pak Hari, ini kita lanjut lagi terkait pengesahan rancangan undang-undang TNI. Ini sepertinya kekhawatiran akan mempengaruhi pasar terbukti sedikit berlebihan ya Pak, atau bagaimana Pak? Ya, kalau itu saya rasa direct correlation-nya kecil. Ya, jadi saya sendiri tidak melihat itu adalah sebagai sesuatu yang negatif. Orang jalan aja belum gitu kan. Nah, maka kekhawatiran berlebihan kalau itu. Tapi kalau urusannya adalah liquidity tadi ditahan higher for longer di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Formula ini adalah formula umum di Indonesia, di Singapura, di Jepang, di Tiongkok, di Amerika. Negara maju, negara berkembang rumusannya sama. Ketika likuiditasnya ditarik oleh bank sentral, dan apalagi kalau di Indonesia kan berarti dari bank sentral dan pemerintah, maka yang terjadi adalah jumlah likuiditas yang beredar di ekonomi itu jadi berkurang. Ketika likuiditas berkurang, maka otomatis growth akan turun. Itu adalah rumusan umum. Baik Pak, berarti pengesahan rancangan undang-undang TNI ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi pasar. Nah, menurut Anda sendiri, faktor apa sih yang paling mempengaruhi pasar kita saat ini? Terutama beberapa hari yang lalu ya Pak, sempat mengalami trading halt ini Pak. Kita lihat ya, kalau pemicunya sebenarnya adalah karena foreign investor itu keluar dari Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah pada saat yang bersamaan, baik dari Bank Indonesia maupun dari pemerintah, menyampaikan bahwa ada aliran dana yang masuk ke surat berharga nasional maupun SRBI kan. Berarti dengan kata lain, investor asing ini pindah dananya dari mana? Dari equity, dari bursa saham, pindahnya ke mana? Ke SBN dan SRBI. Ya, berarti lagi-lagi dana dari investor ini ditarik oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan oleh otoritas fiskal, dan itu adalah pemerintah. Nah, karena itu pemicunya adalah terjadilah sell off seperti yang kemarin, terutama juga karena mungkin mereka berasa bahwa ketika prospek growth-nya diturunkan oleh OECD dan kemudian dikonfirmasi juga oleh bank sentralnya sendiri, maka yang lebih aman adalah apa? Adalah memindahkan investasi ke fixed income securities, dan fixed income securities-nya itu memberikan yield yang cukup tinggi 7%, ya pindahin aja dulu ke situ, parkir di situ, dan itulah yang terjadi. Baik Pak Hari, menarik ya. Kita lanjut lagi Pak. Ini Dewan Ekonomi Nasional ini kan menyarankan agar
Presiden Prabowo itu bertemu dengan investor pasar modal. Nah, apakah langkah itu bisa mengembalikan kepercayaan pasar atau bagaimana, Pak? Atau ya biasa saja, Pak? Oke, jadi gini, ada dua ya berarti concern-nya. Yang pertama adalah krisis kepercayaan. Ini yang bilang bukan saya, tapi Dewan Ekonomi Nasional. Karena Dewan Ekonomi Nasional meminta Bapak Presiden untuk mengembalikan kepercayaan. Berarti yang dibicarakan adalah krisis kepercayaan ya. Dibutuhkan kepercayaan investor yang meningkat. Satu, ini kepercayaan. Yang saya jelaskan dari awal tadi itu adalah likuiditas. Ya, nah, maka berarti ada dua faktor penting ini. Yang pertama adalah krisis kepercayaan, yang kedua adalah krisis likuiditas. Dengan katakanlah permintaannya Dewan Ekonomi ini dipenuhi oleh Bapak Presiden, maka ini baru menyelesaikan separuh permasalahannya. Ini adalah krisis kepercayaan. Katakanlah berhasil. Bapak Presiden berhasil mengembalikan kepercayaan seperti kata Dewan Ekonomi Nasional. Akan tetapi permasalahan yang satunya mengenai likuiditas yang kering, ini kan belum selesai, Maria. Iya. Kalau begitu solusi dari Pak Hari sendiri bagaimana untuk mengurangi krisis likuiditas ini, Pak? Nomor satu adalah budget perencanaan anggaran ini harus jauh-jauh lebih prudent dan lebih berhemat sehingga tidak membebani likuiditas sedemikian besarnya. Dan ini seharusnya sudah dilakukan mulai dari tahun-tahun sebelumnya dan sekarang sih sebenarnya sudah rada terlambat, tapi ya kalau tambah tidak dilakukan, maka akan semakin tambah terlambat lagi. Penggunaan anggaran yang jauh lebih prudent ini sangat diperlukan dalam kondisi yang seperti ini. Ya, dan BI juga perlu mempertimbangkan lagi sehubungan dengan narasi higher for longer tersebut. Pak Hari, menarik tadi Anda katakan bahwa pemerintah ini kan harus mengelola dana itu dengan lebih prudent dan berhemat. Berarti apakah Anda melihat bahwa pemerintah saat ini terlalu boros, Pak? Silahkan dianalisa sendiri. Ya, dari semua pengeluaran pemerintah selama ini pada infrastruktur misalnya, ada berapa banyak yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut yang kembali. Ya, nah terus kemudian apakah investasi tadi itu sudah menimbulkan multiplier effect yang cukup besar dan cukup efektif? Dari paparan APBN kita yang ya saya susah bicara karena dokumennya diturunkan lagi kan. Jadi kan APBN kita itu sudah mangkir, apa ya istilahnya mangkir, absen ya. Seharusnya APBN kita itu muncul tiap bulan. Nah, bulan Januari itu tidak ada ya, jadi absen. Lanjut masuk bulan Februari. Ketika di bulan Februari APBN kita ini katanya sempat, ini yang bilang bukan saya juga, tapi dari teman-teman media juga, mungkin kabar bursa juga ada link beritanya. Baik, Pak. Ini sempat ditampilkan sebentar, nah tapi terus kemudian diturunkan, hilang. Nah, terus kemudian kalau kita cari-cari di Google sih nanti dia ketemu memang ya APBN kita. Nah, dari situ nampak bahwa untuk pembiayaan utang saya sudah 156 triliun. Ya, dan anggaran juga defisit. Dan utang sudah hampir mencapai 9.000 triliun. Maria. Ya, silakan di judgement sendiri. Baik Pak Hari, ini jadi defisit anggaran kita ini berpeluang semakin melebar dan jika pemerintah tidak memperbaiki strategi fiskalnya ya Pak? Iya, betul. Jadi ada dua, kalau pemerintah tidak memperbaiki strategi fiskal, maka yang terbeban juga moneter. Dan ketika moneter terbeban dan moneter tidak bisa menaikkan suku bunga kembali, mereka menerbitkan SRBI. Dan ketika itu yang dilakukan, SRBI dan SBN ini sangat menguras likuiditas. Maka yang terdampak nomor satu itu adalah pasar modal.
dan itu adalah IHSG. Nah, memang secara ekonomi real ya, masyarakat kebanyakan mungkin belum terlalu merasakan atau mungkin sudah mulai merasakan beberapa ya. Nah, akan tetapi jangan lupa IHSG ini adalah indikator makroekonomi dan dia adalah di mana-mana, bukan cuma di Indonesia lagi, baik di Singapura, di Amerika, di Jepang, di mana semua. Indeks harga saham itu adalah indikator leading atau leading indikator terhadap ekonomi. Jika ini dibiarkan terus kayak begini, maka ini adalah bisa menjadi sesuatu kontraksi ekonomi yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Pak Hari, tapi kan instrumen moneter Bank Indonesia ini sepertinya tidak terlalu diminati oleh asing, Pak. Karena tekanan jual asing di SBN itu masih deras. Lalu strategi apa lagi yang bisa dilakukan, Pak? Ya, seperti yang tadi saya katakan itu, nomor satu harus dimulai dari penghematan dari sisi fiskal, dan itu harus lebih bijak lagi, dan hentikan atau paling tidak dikurangi segala sesuatu yang membebani likuiditas. Karena kalau likuiditasnya terus dikurangi terus kayak begini, maka jangan pernah berharap ada growth yang terjadi. Baik Pak Hari, menarik sekali dialog kita pada sore hari ini. Pertanyaan terakhir Pak dari saya, apakah IHSG esok hari ini akan melanjutkan penguatan? Seperti apa analisis Anda, Pak? Oh, tunggu sebentar kalau ini. Nah, saya akan buka charts dulu. Ya, kalau ditanya day to day, maka mari kita lihat ya, IHSG kita ini. Nah, ini dia. Ntar saya menghilang dulu sebentar. Nah, IHSG saat ini masih jelas nampak bahwa IHSG masih belum keluar dari tren bearish-nya atau downtrend. Dan ini nampak pada trendline yang cenderung turun ya. Dan setiap kali menyentuh garis biru ini, dia balik turun lagi, balik turun lagi, balik turun lagi, balik turun lagi, balik turun lagi. Nah, ini menandakan ya ini confirm downtrend. Nah, kemudian jika ditanya hari ini seperti apa, maka ini saya zoom lagi. Memang hari ini nampak ada penguatan 70. Ya, penutupannya itu bisa dilihat di situ, menguat 71,1% seperti yang tadi Maria katakan. Akan tetapi di awal sesi ini sempat menguatnya 140 loh. Dan mendekati akhir sesi itu dia kembali hanya turun, hanya naik 70. Berarti penguatan yang intraday itu hilang. Nah, pertanyaannya adalah ayo kita lihat sekarang intraday-nya. Dan kalau kita buka intraday-nya, saya pakai time frame yang 15 menit sekarang, maka nampak, atau 5 menit ya biar lebih jelas lagi. Maka nampaklah pergerakan intraday hari ini. Ya. Dan satu bar ini, satu candle ini berarti adalah 5 menit. Pada waktu sesi pembukaan awal, ini langsung dibuka gap up seperti ini. Dan gap up ini itu seperti yang tadi saya katakan, karena sentimen positif dari global semalam, The Fed memang mempertahankan 425, 450, tapi jangan lupa tadi saya bilang bahwa QT-nya sekarang diperlambat, tidak seagresif dulu, diturunkan. Ya, cap-nya itu diturunkan dari 25 miliar jadi cuma 5 miliar. Berarti kalau misalnya The Fed itu ada obligasi pemerintah yang expired melampaui dari 25 miliar, maka yang kelebihannya itu dia harus rollover, dia harus perpanjang ya dengan cara beli bonds lagi. Selama ini kayak begitu. Nah, sekarang cap-nya diturunin 5 miliar. Berarti adalah apa? Ya, kalau misalkan yang terjadi adalah bonds yang melampaui yang expired ya, yang menyampai maturity itu melampaui 5 miliar aja,
The Fed itu harus perpanjang, beli bonds baru lagi. Nah, dengan demikian berarti quantitative tightening-nya itu boleh dibilang 90% sudah berakhir. The Fed. Memang suku bunganya masih tinggi, 425, 450, tapi QT-nya sudah ya cuma tinggal 5 miliar per bulan. Nah, itu yang memberikan sentimen positif untuk global, dan seluruh bursa Asia termasuk Indonesia itu langsung lompat kayak begini tadi opening. Nah, sesi pagi itu sempat naik terus sampai penguatannya 140. Ya, tapi apa yang terjadi sesudah itu mulai dari jam 10 pagi atau jam 9.30, jam 10 ya, jam 10 pagi ya, terus kayak begini, downtrend, 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 downtrend lagi balik, kehilangan sebesar 70 poin dari penguatan sampai di puncak ini tadi. Dan ini bukan pola yang confident bahwa ini adalah suatu bullish reversal. Ya, jadi kalau dia dibuka di level 6372, tutupannya deket sama 6372. Jadi sempat naik, terus kemudian dibalikkan turun lagi sesuai pembukaan. Itu bukan ciri-ciri market yang optimis, Maria. Jadi ini kemungkinan malah masih lanjut downtrend ya, belum keluar dari downtrend ya. Baik Pak Hari, berarti pada intinya kemungkinan besar IHSG kita masih mengalami downtrend ya Pak, begitu Pak? Ya, ini saya katakan ini adalah technical rebound namanya. Baik Pak, terima kasih untuk analisis, insight, serta rekomendasinya Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih Maria. Sukses Sama-sama, selalu untuk Pak. Kabar Bursa.